Selamat datang di program Papan Tulis Online, program yang saya tujukan khusus kepada siswa saya untuk tetap bisa belajar dari rumah. Cekidot. Video ini saya tujukan untuk kamu kelas 10 ya, di bidang studi matematika wajib ya, melanjutkan video pembelajaran kita di minggu lalu. Ya. Oke, kita lanjutkan materi kita minggu lalu adalah relasi sudut. Tapi yang sudah kita pelajari relasi sudut antara sudut alfa dengan di kuadran 1, kemudian antara sudut alfa dengan di sudut di kuadran 2. Sekarang kita lanjutkan kuadran 3 dan 4-nya. Ya. Sebelumnya saya ingatkan kembali relasi adalah ini, kemudian kuadran itu kuadran 1, ini kuadran 2, 3 dan 4. Kuadran 1 dalam bentuk relasi disebut sebagai 90 kurang alfa. Kalau kuadran 2 180 kurang alfa. Kuadran 3 180 ditambah alfa. Dan kuadran 4 disebut dalam relasi sudut disebut sebagai sudut 360 kurang alfa atau sudut minus alfa. Kenapa ada minus nanti saya jelaskan. Oke. Ini nama sudut, daerah sudut, dan nama-nama untuk relasi perbandingannya. Nah, untuk kuadran ketiga, ya, untuk menyelidiki relasi sudut pada kuadran ketiga, di sudut 180 derajat ditambah alfa, kamu perhatikan animasi berikut. Di sini ada suatu titik ini belum tertentu. Nah, untuk kita menyelidikinya, kita letakkan dulu dia di koordinat titik polar dan letakkan dia pada sudut 0 derajat. Nah, titik ini pertamanya berputar ya, berlawanan dengan arah jarum jam, berhenti di suatu titik di daerah kuadran 1. Nanti di sini asalnya sudut alfa. Ya, dia berhenti di AX, Y. Kemudian 0 ke A kita sambungkan garisnya. Kemudian sudut perputaran dari A tadi itu disebut sebagai sudut alfa, ya, sudut alfa. Kemudian dari situ kita bentuk segitiga siku-sikunya. Kemudian kita tentukan juga sudut siku-sikunya, boleh ya, bayangan dari A ini ke garis ini disebut sebagai BX, 0. Kenapa perlu ini? Iya, nanti supaya kamu tahu berapa perbandingan trigonometri dari alfa itu sendiri. Nah, ini asal dari si alfa. Nah, sekarang kita mau lihat asal dari 180 ditambah alfa. Asalnya dari sini. Sama juga, suatu titik sama seperti titik ini tadi, berangkatnya dari 0 derajat, tetapi dia berhenti di suatu titik pada kuadran ketiga, ya, dia berhenti pada kuadran ketiga. Sama halnya ya, kita tentukan dulu titik berhentinya. Kenapa saya bikin A1? Saya anggap dia berhenti tepat lurus, dia dari sini kemari, dari sini dia kemari, tepat lurus. Jadi sehingga A1 di sini minus X, minus Y. Dari mana ini? Iya, kuadran ketiga, koordinat kartesius, nilai X dan Y-nya pasti minus. Ingat ya. Kemudian sama kita hubungkan dari A1 ke 0, kemudian kita tentukan nilainya ini. Kenapa ini alfa? Alfa yang dimaksud di sini adalah dari 180 derajat ke titik ini. Dari mana bisa kita tentukan itu alfa? Karena A ke A1 lurus, 90 ke 0 itu lurus, maka sudut alfa di sini dengan sudut alfa di sini bisa kita katakan sama besarnya. Ingat, di SMP kamu sudah belajar sudut yang saling berseberangan atau bertolak belakang sama besar. Nah, status mereka alfa ini dengan alfa ini adalah saling bertolak belakang, maka mereka bernilai sama. Alfa ini dari 0 ke sini, alfa yang ini dari 180 ke sini, paham ya? Nah, setelah itu karena ini alfa, maka kalau dari sini ke sini alfa, maka kalau bisa kita hitung dari sini ke tadi yang dia bergerak pertama tadi disebut sebagai sudut
180 ditambah alfa. Iyalah ya kan, kalau setengah lingkaran dia bergerak 180 ditambahi lagi dengan alfa, berarti dia jauh dia berputar adalah 180 ditambah alfa. Ya, sehingga berhenti dia di kuadran ketiga. Setelah berhenti dia di kuadran ketiga, kita cari bayangannya supaya membentuk suatu segitiga siku-siku. Siku-sikunya di sudut ini. Nah, setelah itu, ya kan, ini pas di kuadran ketiga. Setelah itu kita tentukan masing-masing besar dari segitiga siku-sikunya mereka, yang alfa dengan yang 180 ditambah alfa. Ini Y. Kenapa ini Y? Karena dia berhenti di X, Y. Berarti tingginya Y, jauhnya X. Berarti ini Y, ini X. Kemudian O ke A disebut R. Sama halnya dengan yang di bawah itu, yang ini kemari minus X, ini kemari minus Y. Kenapa? Karena koordinatnya ini ya. Kemudian yang miringnya kita sebut sebagai R. Ya, kenapa harus tahu kita? Ya, supaya tahu nanti kita nilai perbandingan sinus dari alfa ini. Oke, kalau sudah ketemu masing-masing panjang rusuknya, oke, kita mulai untuk yang sudut alfa ini. Ya, kita selidiki semua nilai trigonometri dari sudut alfa yang ini ya. Nah, oke. Pertama sinus, seperti biasa sinus alfa. Kalau di sini alfanya depan per miring Y per R. Kosinus samping per miring X per R. Tangen depan per samping Y per X. Pas. Untuk kosekan, sekan dan kotangen kebalikan dari sinus, kosinus, tangen. Itu untuk alfa. Nah, sekarang kita selidiki nilai trigonometri untuk segitiga yang berada pada kuadran ketiga itu, atau sudut 180 derajat ditambah alfa tadi. Untuk sinus 180 derajat tambah alfa itu sama dengan minus Y per R. Ya, di sini matamu, perhatikan di sini matamu. Sinus itu depan per miring. Minus Y per R. Minus Y per R. Atau sama dengan minus Y per R. Ya, walaupun di atas minusnya itu mempengaruhi nilainya menjadi minus. Kemudian cos, di sini matamu, cos itu adalah samping per miring. Sampingnya minus X per R. Coba di sini minus X per R, atau sama dengan minus X per R. Pas. Lanjut tangen alfa. Di sini matamu, tangennya adalah depan per samping. Minus Y per minus X. Minus Y per minus X atau sama dengan Y per X. Minus dibagi minus bernilai positif. Oke, kita lanjut. Kemudian kosekan 180 ditambah alfa. Kosekan ini kebalikan dari sinus. Kalau sinusnya adalah Y per R, berarti kalau kosekannya minus R per Y gitu ya, kebalikannya ya, atas bawah. Kemudian sekan itu kebalikan dari kosinus. Kalau di sini kosinusnya nilainya minus X per R, kosekannya berarti minus R per X. Begitu juga kotangen adalah kebalikan dari tangen. Di sini tangen Y per X, maka di sini nilai kotangennya X per Y. Nah, setelah itu kita bandingkan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut 180 ditambah alfa dengan sudut alfa ini. Mana yang sama kira-kira? Coba lihat di sini Y per R. Mana di sini yang Y per R? Oke, di nomor 1, tapi berlainan tanda ya. Di sini sinusnya minus, di sini positif. Berarti kita buat mereka saling berhubungan tapi dengan syarat lain tanda. Kemudian di sini X per R. Mana di sini X per R? Oh, ini X per R. Berarti cos alfa berhubungan dengan cos 180 tambah alfa, hanya berlainan tanda. Oke, lanjut. Mana lagi? Oh, tangen 180 tambah itu berhubungan dengan tangen alfa.
Tapi sama mereka ya, X per Y per X, Y per X tidak ada berlainan tanda. Kalau ini berhubungan mereka R per Y tapi berlainan tanda. Ini juga berlainan tanda mereka, tetapi yang ini tidak berlainan tanda, mereka langsung berhubungan. Nah, oleh karena sudah kita hubungkan mereka mirip, maka kita tarik kesimpulan perbandingan trigonometri untuk sudut alfa dan sudut 180 ditambah alfa. Yang pertama adalah sinus 180 tambah alfa sama dengan minus Y per R atau sama dengan minus sinus alfa. Karena lain tanda mereka ya. Cos ini sama dengan minus X per R sama dengan minus cos alfa. Selanjutnya ini kenapa positif? Karena mereka tadi tidak ada lainan tanda. Ini juga sama berhubungan tapi berlainan tanda. Ini berlainan tanda, dan yang ketiga, yang keenam tidak berlainan tanda. Maka inilah rumus relasi sudut alfa dengan sudut 180 tambah alfa di kuadran ketiga. Kamu hafal. Sudut ini kadang-kadang kita baca dari kanan ke kiri, atau boleh juga kita baca dari kiri ke kanan, tergantung soal. Ya. Bisa jadi sinus 180 tambah alfa sama dengan minus sinus alfa. Kadang-kadang di soal bisa kita temukan atau yang kita pakai minus sinus alfa sama dengan sinus 180 ditambah alfa. Terserah rumusnya, ya terserah soalnya mau dibaca dari kanan atau dari kiri. Yang penting kamu ketahui dulu sudut yang kita bahas dalam soal itu berada pada kuadran mana. Oke, tadi udah kita pelajari relasi sudut untuk sudut alfa dengan sudut 180 ditambah alfa. Sekarang untuk yang di kuadran keempat atau yang disebut sebagai sudut 360 derajat dikurang alfa atau sudut minus alfa. Perhatikan animasi berikut. Yang pertama berasal dari suatu titik yang kita anggap atau kita letakkan di sudut 0 derajat. Kemudian kita lihat asal dari sudut alfa, yaitu perputarannya begitu. Kemudian kita identifikasi titik berhentinya di situ, di sini. Kemudian kita hubungkan 0 ke A, sehingga perputaran antara dari ini ke sini tadi itu sebesar alfa. Kemudian kita bayangkan titik alfa ke B supaya dapat segitiga siku-sikunya, ya. Jadi kita sudah dapat segitiga asal dari si A, si alfa. Kemudian untuk si 360 kurang alfa, dia berputarnya tadi seperti itu. Dia berhentinya di kuadran keempat. Ya, di sini dia berhenti di kuadran keempat. Kemudian kita kasih dia titiknya A1 di X, minus Y. Ya, kenapa X, Y? Ingat di koordinat kartesius di kuadran keempat, X itu bernilai positif, Y-nya bernilai negatif. Kemudian kita hubungkan juga O ke A1, dan sudut putarnya tadi adalah sebesar 360 dikurang alfa. Kenapa 360 dikurang alfa? Iya, karena kita atur putarannya tadi, sehingga karena sudut ini dengan sudut ini sama-sama alfa. Kenapa sama-sama alfa? Iya, ini kan sudut, bayangkan dulu ini kan sudutnya ini kan sama, terus dibagi, sudut ini kan satu sama karena ini sudut saling berseberangan ya. Saling berseberangan, kalau ini alfa ke sini alfa karena sama besar kita bikin. Sesudah itu ini juga disebut sebagai minus alfa. Kenapa? Karena sudut positif itu arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Tetapi kalau dari sini kemari dia bernilai negatif ya, searah dengan jarum jam, disebut sudut negatif ya. Nah, oleh karena itu kita bikin juga segitiga siku-sikunya. Kemudian itu ya. Kan sama hasilnya, putaran dia tadi dari sini kemari berhenti di sini, atau sama dengan dia berputar sejauh ini dari sini kemari tetapi dia berlawanan arah dari sini ke sini, sama dia sama-sama berhenti di situ. Makanya nilainya di sini nilai minus alfa.
Nah, kita sudah dapat segitiga di kuadran 1 dan segitiga di kuadran 2. 4 di kuadran keempat sejauh 360 derajat kurang alfa. Ya, kuadran 4. Selanjutnya kita namai setiap rusuk antara segitiga siku-siku yang kedua ini. Ini disebut R, ini disebut Y, sama seperti tadi. Kemudian untuk yang ini, mana Y-nya? Di sini Y-nya bernilai minus. Kenapa? Dari sini kemari Y itu bernilai minus. Kemudian R-nya ini, tetapi X-nya mereka sama. X-nya mereka sama ya, sama-sama berhimpit di sana. Nah, setelah ketahuan X, Y, R-nya ini, maka bisalah kita cari nanti nilai perbandingan trigonometri antara sudut alfa dengan sudut minus alfa atau sudut 360 dikurang alfa. Sudut alfa sama seperti sudut-sudut sebelumnya ya perbandingannya, tetapi untuk sudut yang baru 360 kurang alfa kita selidiki. Sinus 360 kurang alfa di sini matamu, atau kan tadi saya bilang ini sama dengan sudut ini, hanya berlainan arah mereka. Maka di sini matamu. Untuk sinus depan per miring minus Y per R atau minus Y per R pas. Kosinus di sini matamu samping per miring. Samping per miring X per R, ya benar. Tangen depan per samping minus Y per minus X atau sama dengan minus X per minus Y per X. Kosekan sekan dan kotangen kebalikannya ya, bisa kamu selidiki sendiri apakah ini benar atau salah. Yang pasti itu benar. Setelah dapat perbandingan trigonometri sinus sampai kotangen untuk sudut ini, maka kita bandingkan ke sini mana yang sama. Nah, ini mereka sama ya. Ini Y per R, di sini Y per R hanya berlainan tanda. Cos sin sama sin sama. Cos dengan cos itu sama, tapi tidak berlainan tanda. Kalau ini mereka berlainan tanda karena di sini positif, di sini negatif ya. Selanjutnya ini berlainan tanda. Ini mereka tidak berlainan tanda karena pas hasilnya R per X. Kemudian yang ini mereka berlainan tanda. Oke, kita tarik kesimpulan dari hubungan itu. Maka relasi sudut perbandingan trigonometri untuk sudut yang berelasi alfa dengan sudut 360 atau yang nama lainnya sudut minus alfa adalah sebagai berikut. Sinus 360 kurang alfa sama dengan minus sinus alfa. Kosinus 360 kurang alfa sama dengan cos alfa. Kenapa positif tadi ya di slide sebelumnya. Tangen 360 derajat kurang alfa sama dengan minus kotangen alfa. Kosekan 360 kurang alfa sama dengan minus kosekan alfa. Ini dan ini berdasarkan tanda panah tadi. Nah, sekarang sudah dapat kita rumus perbandingan trigonometri antara sudut alfa dengan sudut 360 derajat. Ada 6 juga, sama seperti kuadran-kuadran lain. Kemudian sudut ini seperti sudut sebelumnya, kadang-kadang di soal kita perlukan kita baca dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Boleh kita baca dari kanan ke kiri ya. Sama aja itu ya. A sama dengan B sama dengan maknanya dengan B sama dengan A. Tergantung soalnya nanti mana yang dibutuhkan kejelian kamu. Nah, selesai kita selidiki relasi-relasi sudut pada setiap kuadran 1, 2, 3, 4 ya. Kamu sudah punya semua, maka kita bisa kerjakan contoh soal. Ini nyatakan perbandingan trigonometri berikut dalam sudut trigonometri berikut dalam sudut lancip. Sudut lancip ada kalimatnya berantakan. Pokoknya nyatakan sudutnya berada pada kuadran berapa dan sederhanakan. Ini yang pertama, cos 236 derajat, sin 149 derajat. Oke. Ini intinya, dia nyatakan pada kuadran keberapa dan sederhanakan nilainya. Oke, kita jawab. Mari kita jawab sama-sama ya. Caranya
Ya, untuk A dulu perhatikan sudutnya tadi berapa? Sudut 236 itu berada pada kuadran keberapa adik-adik? Kalau kamu tahu 236 itu pada kuadran ke-3 ya, karena kuadran 1 dari 0 sampai 90, kuadran 2 90 sampai 180, kuadran 3 180 ke 270. Jadi dia berada pada 180 ke 270, berarti kita bisa katakan dia pada kuadran ketiga. Nah, kalau sudah kamu tahu dia pada kuadran ketiga, maka ingat semua relasi sudut pada kuadran ketiga. Langsung munculkan dalam pikiranmu ini. Nah, kalau sudah kamu bikin dia ingat, kemudian lihat nama relasi sudut dalam kuadran ketiga adalah si 180 tambah alfa. Alfa itu adalah ini. Atau dengan kata lain, 236 itu sama dengan 180 ditambah berapa? Nah, karena kuadran ketiga kan judulnya kan ditambah ya, berarti berapa? 236 itu 180 ditambah 56. Maka alfa di sini adalah alfa di sini atau alfa di sini sama dengan 56 derajat. Nah, kalau sudah kamu taruh dia bentuk 236 itu kamu sudah bentuk kepada sudut 180 ditambah sekian, dalam hal ini ditambah 56, maka kamu perhatikan ya, tadi yang ditanya adalah cos 236, maka kita ubah bentuknya menjadi cos 180 derajat ditambah 65 derajat ya. Ini masih dalam soal, jadi soalnya kita ubah dari cos 236 sama dengan cos 180 ditambah 56. Nah, selanjutnya kamu perhatikan ke 6 relasi sudut pada relasi sudut kuadran ketiga ini. Mana nilai cos? Maka sin cos tangen sekan, berarti mana yang kita pilih adalah rumus yang kedua ya. Rumus yang kedua. Kenapa? Karena soalnya cos, maka yang kita perlukan cos lah ya kan. Kemudian cara bacanya dari kiri ke kanan, karena ini ya, ini dari kiri ke kanan. Oke, kita mainkan, kita anggap di sini berarti kita sesuaikan 180 ke sini pas. Di sini 56, di sini alfa, berarti alfanya itu sebagai 56 sama dengan minus cos alfa. Alfanya berapa? 56. Selesai. Gampang ya. Kalau sudah mengerti, kalau belum ulangi videonya. Paham? Oke, kita lanjut dengan nomor B. Gunakan rumus relasi sudut. Kemudian ingat kembali, 149 itu berada pada kuadran berapa? Pada kuadran kedua. Kalau sudah tahu itu kuadran kedua, ini saya munculkan lagi rumus-rumus relasi sudut pada kuadran kedua. Kemudian ubah bentuk 149 itu ke dalam bentuk 180 dikurang alfa. Oke, 149 itu sama dengan 180 dikurang 31. Berarti dalam kasus ini, soal ini alfa disebut sebagai 31. Maka kita ubah soalnya tadi. Soalnya kan sin 149 itu sama dengan sin 180 dikurang 31. Yalah ya kan? Kalau dikurang kan sama mereka. Nah, kemudian ini yang ditanya sin. Maka rumus mana yang kita pakai di sini adalah rumus yang pertama. Ya, kita cocokkan. Sin 180 kurang 31 alfa. Berarti di sini sebagai alfa adalah 31. Sama dengan sin alfa. Berarti di sini sama dengan sin 31 derajat. Paham ya? Kayak gitu caranya ya. Ini contoh yang mudah. Kadang-kadang ada soal seperti contoh saya minggu lalu agak sulit. Tergantung soalnya. Banyak-banyak kamu berlatih. Ya. Kalau paham, saya bersyukur. Kalau tidak paham, kamu ulangi video ini supaya kamu lebih paham ya. Guna saya buat video ini adalah adik-adik kita mengatasi belajar
waktu belajar kita yang terganggu akibat pembatasan sosial kita dikarenakan adanya pandemi. Jadi saya bikin video ini supaya kamu bisa belajar dimanapun dan kapanpun. Mudah-mudahan kamu mempergunakan layanan belajar yang saya buat, ya. Jadi kesimpulannya, sudah habis kita belajar relasi sudut untuk kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kemudian di video ini saya juga memberikan tugas ke kamu dari apa yang kamu telah dapat dalam pemaparan saya. Sederhanakan ini, sederhanakan ini. Kemudian kerjakan ini semua di buku catatanmu. Dan apa yang saya sampaikan di video ini saya harap kamu catat di buku catatanmu dan share kepada saya foto ketika kamu mengakses video ini sebagai bukti kamu telah mendengarkan pemaparan dari saya. Tidak hanya mencatat ya, saya tidak berharap begitu. Yang saya harapkan kamu mendengarkan saya, melihat papan tulis online saya ini. Secara offline ataupun online terserah kamu, ya. Itu saja mungkin ya yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kamu dan kamu terima pembelajaran dari saya dengan baik. Akhir kata, dalam video ini saya katakan ya haubu, bye-bye.